Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang ayat atau surat Makki dan Madani. Yang dimaksud dengan ilmu Makki dan Madani ialah ilmu yang membahas ihwal bagian-bagian Al-Quran Makki dan Madani, baik dari segi arti dan maknanya, cara menentukannya, macam-macamnya, dan tanda-tanda atau ciri-cirinya. Al-Quran turun di dua tempat. Pertama Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Yang kedua Madinah, yaitu Nabi setelah hijrah. Menurut pakar-pakar ulumul Quran, dalam membatasi Al-Quran terdapat tiga. Yang pertama, lokasi turunnya Al-Quran dijadikan dasar. Surat Makkiyah ialah surat atau ayat Al-Quran yang turun di kota Mekah, dan surat Madaniyah ialah surat yang turun di kota Madinah. Yang kedua, golongan atau penduduk yang dijadikan sasaran dalam penurunan Al-Quran. Pertama, surat Makkiyah, artinya surat atau ayat Al-Quran yang diturunkan ditujukan kepada penduduk-penduduk Mekah. Sedangkan surat Madaniyah ialah surat atau ayat Al-Quran yang ditujukan kepada penduduk-penduduk Madinah. Yang ketiga ialah sebelum atau sesudah Nabi hijrah. Surat Makkiyah turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, walaupun surat itu turun di Madinah. Yang kedua, surat Madaniyah, yaitu surat atau ayat yang turun setelah Nabi hijrah, meskipun surat itu turun di kota Mekah. Dalam menentukan dasar-dasar dalam menentukan surat atau ayat Al-Quran itu Makki atau Madani ada dua. Yang pertama, dasar aglobiyah atau mayoritas. Seperti surat Madaniyah, itu mayoritas ayatnya Madinah atau turun setelah Nabi hijrah. Begitu juga surat Makkiyah. Yang kedua, dasar tabiyah atau kontinuitas. Yang contohnya surat Makkiyah, yaitu permulaan surat atau ayat didahului dengan ayat-ayat yang turun di Mekah atau turun sebelum Nabi hijrah. Perbedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah. Untuk membedakan ayat Makkiyah dan Madaniyah, para ulama mempunyai 3 macam teori. Yang pertama dilihat dari segi waktu turunnya atau teori historis. Yang kedua dilihat dari segi tempat turunnya atau teori geografis. Yang terakhir dilihat dari segi sasarannya atau teori subjektif. Ahmad Syamadian dalam bukunya menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama, teori tempat atau makani. Ayat Makkiyah yaitu ayat yang diturunkan di kota Mekah dan sekitarnya, dan ayat Madaniyah yaitu ayat yang diturunkan di kota Madinah dan sekitarnya. Yang kedua, teori waktu atau zamani. Ayat Makkiyah yaitu ayat yang diturunkan sebelum hijrah. Ayat Madaniyah yaitu ayat yang diturunkan setelah hijrah. Yang ketiga yaitu teori mukhatab atau objek pewahyuan. Ayat Makkiyah yaitu ayat yang diturunkan dengan menyinggung penduduk Mekah, dan ayat Madaniyah yaitu ayat yang diturunkan dengan menyinggung penduduk Madinah. Yang keempat yaitu teori konten analisis. Ayat Makkiyah yaitu ayat yang menampilkan cerita para nabi dan umat terdahulu. Ayat Madaniyah yaitu ayat yang memuat mengenai ketentuan hukum. Ciri khas ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ciri khas ayat Makkiyah dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, ciri khas yang qat'i. Yang pertama, terdapat ayat sajadah. Yang kedua, terdapat lafal kalla. Yang ketiga, terdapat lafal ya ayyuhan nas. Yang keempat, terdapat kisah para nabi dan umat terdahulu kecuali surat Al-Baqarah. Yang kelima, terdapat kisah Nabi Adam alaihissalam dan iblis.
kecuali surat Al-Baqarah, dan terdapat kata Ciri khas ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ciri khas ayat Makkiyah dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, yang bersifat qat'i, yaitu terdapat ayat sajadah, terdapat lafal kala, terdapat lafal ya ayyuhan nas, terdapat kisah para nabi dan umat terdahulu kecuali surat Al-Baqarah, terdapat kisah Nabi Adam alaihissalam dan iblis kecuali surat Al-Baqarah, dan terdapat kata ya bani Adam kecuali surat Al-Maidah, dimulai dengan huruf tahaj kecuali surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang bersifat aghlabi, yaitu ayat dan suratnya pendek kecuali surat Al-Bayyinah dan An-Nasr. Nada perkataannya keras dan bersajat, mengandung seruan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, serta menggambarkan keadaan surga dan neraka, mengajak manusia untuk berakhlak dan berjalan di jalan yang benar. Terdapat lafal sumpah. Redaksinya berisi rintisan strategi dakwah. Ciri khas ayat Madaniyah juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, yang bersifat qat'i, mengandung izin berjihad, memuat penjelasan tentang hukum, terdapat kalimat orang-orang yang beriman. Ciri khas yang bersifat aghlabi, sebagian suratnya panjang, berisikan janji kemenangan dan perlindungan Allah SWT, menerangkan secara rinci bukti dan dalil yang menunjukkan hakikat keagamaan. Sebelumnya kan udah disinggung apa itu surat Makkiyah, apa itu surat Madaniyah, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana klasifikasinya. Nah, di sini saya akan membahas tentang contoh-contoh dan urgensi kegunaan surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, surat-surat yang turun di kota Mekah dan turun di kota Madinah. Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulum Al-Quran mengatakan bahwa surat yang turun di kota Mekah sebanyak 83 surah. Nah, berbeda dengan Ibnu Jarih dalam kitab Al-Fihris yang bersumber dari Atta dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa surat yang turun di kota Mekah itu sebanyak 85 buah, sedangkan yang turun di kota Madinah sebanyak 28 buah. Berbeda lagi dengan Syekh Muhammad Al-Qudari Bek mengatakan bahwa surat yang turun di kota Mekah itu sebanyak 86 surah, sedangkan turun di kota Madinah sebanyak 28 buah. Sebenarnya bukan hanya pada jumlahnya, tapi pada urutannya juga. Seperti surat Al-Insyirah pada Al-Fihris berada pada urutan ke-8, sedangkan pada Al-Zarkashi berada pada urutan yang ke-11. Kronologi turunnya Al-Quran, menurut kitab Al-Fihri dalam buku Wawasan Baru Tarik Al-Quran, karya Syekh Abu Abdullah Al-Janzani, yang termasuk surat Madinah itu adalah Al-Baqarah, Al-Anfal, Al-A'raf, Al-Imran, Al-Mumtahanah, An-Nisa, Al-Zalzalah, Al-Hadid, Al-Ladina Kafaru, Ar-Rad, Hal Ata ala Al-Insan, Al-Nisa, Al-Bayyinah, Al-Hasr, An-Nasr, An-Nur, Al-Hajj, Al-Munafikun, Al-Mujadalah, Al-Hujurat, Al-Tahrim, Al-Jum'ah, Al-Takabur, Al-Hawariyun, Al-Fat, Al-Ma'idah, At-Taubah, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, untuk Iqra sampai dengan Malam Ya'lam, Al-Qalam, Al-Mudaththir, Al-Lahab, dan seterusnya itu termasuk surat apa? Nah, itu termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang turun di kota Mekah. Yang kedua itu ayat yang turun di Mekah tetapi hukumnya Madaniyah. Nah, apa saja itu? Yang pertama pada surat Al-Hujurat ayat 13. Kenapa ayat ini dihukumi Madaniyah? Karena ayat ini turun pada saat Fatu Mekah, di mana turun setelah hijrah. Dan yang kedua itu pada surat Al-Maidah ayat ketiga sampai kelima. Ayat ini turun pada hari Jumat. Nah, kala itu Islam tengah wakaf di Padang Arafah dalam peristiwa Haji Wada, haji yang dilaksanakan Rasulullah setelah hijrah. Dan kita tahu kalau Arafah itu kawasan di sekitar Mekah.
Ketiga, surat yang turun di kota Madinah, tetapi hukumnya Makkiyah. Apa saja? Yang pertama, Al-Mumtahanah. Yang kedua, An-Nahl ayat 41. Rasulullah hendak berangkat menuju Mekah menjelang Futuh Mekah, yang itu artinya setelah hijrah. Pada saat itu juga ada seseorang yang mengetahui rencana tersebut, yaitu Hatta bin Abi Balta'ah menulis surat untuk disampaikan kepada kaum Quraisy di Mekah yang isinya menginformasikan rencana Rasulullah beserta kaum muslimin yang akan berangkat ke kota Mekah. Zarkasi tidak tahu alasannya kenapa ayat ini dijadikan surat Makkiyah. Nah, Zarkasi juga itu mengikuti pendapat bahwa surat Makkiyah itu ada ayat-ayat yang kitabnya ditujukan kepada penduduk Mekah. Yang ketiga, mulai awal surat At-Taubah sampai ayat ke-28. Ayat-ayat ini sebenarnya Madaniyah, tetapi kitabnya ditujukan kepada penduduk Mekah. Saya yang terakhir tentang urgensi pengetahuan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, membantu dalam menafsirkan Al-Quran. Dengan mengetahui tempat-tempat turunnya ayat dapat membantu untuk memahami ayat dan menafsirkannya. Jika ada pelajaran yang dapat diambil darinya, itu bentuk lafaz umum, bukan dengan menentukan sebab. Jadi orang yang menafsirkannya adalah memberi penjelasan ketika terjadi pertentangan makna antara dua ayat supaya berbeda antara nasik dan mansuk. Jika yang belakangan itu nasik supaya ditempatkan di depan. Yang kedua, pedoman dan langkah-langkah dakwah. Setiap kondisi tentu saja memerlukan ungkapan-ungkapan yang relevan. Ungkapan-ungkapan dan intonasi berbeda yang digunakan antara Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Memberikan informasi metodologi bagi cara-cara penyampaian dakwah agar relevan dengan orang yang diserunya. Oleh karena itu, dakwah Islami berhasil mengetuk hati dan menyembuhkan segala penyakit rohani orang-orang yang diserunya. Di samping itu, setiap langkah-langkah dakwah memiliki objek, kajian, dan metode-metode tertentu. Seiring dengan perkembangan sosiokultural manusia, periodisasi Makkiyah dan Madaniyah telah memberikan contoh tersebut. Yang ketiga, memberikan informasi sirah kenabian. Penahapan turunnya wahyu seiring dengan perjalanan dakwah Nabi, baik di Mekah dan di Madinah, dimulai sejak diturunkannya wahyu pertama sampai diturunkannya wahyu terakhir. Dengan demikian, Al-Quran adalah rujukan otentik bagi perjalanan dakwah Nabi yang informasinya tidak diragukan lagi. Dan yang terakhir itu dapat mengetahui sejarah hukum Islam dan perkembangan yang bijaksana secara umum. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan keyakinan akan penyebaran Islam, termasuk di dalamnya hukum Islam yang sangat bijaksana dalam mendidik manusia baik secara perseorangan ataupun kolektif.